67. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Ya nggak mungkin kan. Masa ada orang yang naik pangkat pada saat bangsanya sendiri sedang dikerjain oleh lawannya. Yang menaikkan pangkat lawan lagi. Lawannya kan. Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi. Saya tidak pernah mendengar. Saya akrab dalam usia saya yang sangat muda, bergaul dengan Teddy Simatupang, bergaul dengan Aha Nasution, bergaul dengan Mr. Muhammad Rom. Saya juga berjumpa dengan Pak Hatta, bergaul erat dengan Pak Nasir, mendengar dari mereka kata-kata yang negatif terhadap Sultan Hamid. Tidak pernah, never. Saya tidak pernah dengar. Saya baru dengar sekarang Sultan Hamid dibilang pengkhianat oleh orang yang baru diberanakin kemarin sore. Lalu bagaimana dengan Sultan Hamid Al-Qadri? Adakah yang membantah beliau sebagai perancang lambang negara? Proklamator Muhammad Hatta menceritakan dalam Bung Hatta Menjawab. Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti yang demikian mendalam itu dipadukan menjadi seperti sekarang ini dengan melalui sayembara waktu Republik Indonesia Serikat dulu dan dilaksanakan oleh Menteri Priyono. Banyak gambar yang masuk waktu itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada 2 buah. Satu dari Muhammad Yamin dan yang satu lagi dari Sultan Hamid. Yang diterima oleh pemerintah dan DPR adalah dari Sultan Hamid, yakni seperti sekarang ini. Adapun dari Muhammad Yamin ditolak, karena di sana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang. Saya berpendapat bahwa apa yang ada sekarang itu, seperti uraian saya tadi, sudah tepat dan bernilai abadi bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Memang benar bahwa terdapat ide Bung Karno untuk merevisi jambul juga kaki sang Garuda, Sultan Hamid II dalam transkripnya kepada Solihin Salam, 15 April 1967. Saya meminta bantuan Rul Junior untuk membuat sketsa dari lambang negara yang saya buat dengan membawa potret lukisan lambang negara yang dilukis oleh Dullah. Karena lukisan Dullah yang gambar rancangannya semula cengkraman kakinya menghadap ke belakang telah diserahkan kepada Kementerian Penerangan Republik Indonesia Serikat yang ketika itu masih berada di Yogyakarta. Kemudian dimintakan kepada saya oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno untuk tidak disebarkan dahulu ke pelosok negara RIS. Setelah itu, sketsa transkrip atau outwork yang dilukis oleh Rul Junior saya ajukan kembali ke Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Ternyata beliau langsung mendisposisi sebagai wapen negara. Waktu itu tanggal 20 Maret 1950. Kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Dullah sang pelukis istana atau pelukis kesayangan Bung Karno untuk melukis kembali berdasarkan sketsa perbaikan dari Rul tersebut. Walaupun ketika itu kita harus merugi beberapa ribu rupiah lagi untuk membayar pelukis Dullah. Tidak benar jika dikatakan usulan Sultan Hamid diubah seluruhnya, namun hanya jambul dan kakinya saja. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu murid Dullah, Heri Sujarwanto. Setelah mengalami beberapa kali perbaikan, akhirnya pada 20 Maret 1950, Bung Karno mengirimkan disposisi persetujuan pada Sultan Hamid II. Isinya, Yang Mulia Sultan Hamid Menteri Negara. Menurut pendapat saya, lukisan Rul ini membuat lambang negara kita lebih kuat. Maka untuk itu saya tetapkan bahwa on-warp Rul inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap Yang Mulia mengambil tindakan seperlunya, confirm kehendak saya, merdeka. Dengan demikian, kita mendapati salah seorang Ba'alawi mengambil peranan penting sebagai perancang lambang negara, Garuda Pancasila. Lalu bagaimana dengan tuduhan Sultan Hamid sebagai seorang pengkhianat bangsa? Tuduhan ini diawali dari sejarah pengangkatan pangkat Sultan Hamid oleh Kerajaan Belanda di tahun 1947. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Ya nggak mungkin kan. Masa ada orang yang naik pangkat pada saat bangsanya sendiri sedang dikerjain oleh lawannya. Yang menaikkan pangkat lawan lagi. Lawannya kan.
Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi? Astagfirullahaladzim. Benarkah tuduhan pengkhianat? Mari kembali mengingat perundingan Linggarjati pada 11 sampai 13 November 1946. Perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda menyepakati beberapa poin. Pertama, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Hasil perjanjian saat itu, Indonesia belum termasuk Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lainnya. Sedangkan justru disepakati Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Maka di mana letak pengkhianatan Sultan Hamid yang berasal dari Kalimantan itu? Dengan munculnya penolakan atas hasil perjanjian Linggarjati atas gagasan dari inisiatif anak Agung Gede Agung yang ingin menghilangkan kesan keberadaan negara-negara bagian semata merupakan ide Belanda. Pada 7 Juli 1948 dibentuklah BFO. Menurut Sultan Hamid, pembentukan wadah bernama BFO juga berangkat dari keprihatinan atas konflik Republik Indonesia dan Belanda yang tidak segera terlihat ada titik temu. Setelah dibentuk BFO, Sultan Hamid tidak lagi terkait dengan Belanda dan telah menjadi subjek yang berdiri sendiri bersama BFO-nya. Muhammad Iskandar, sejarawan Universitas Indonesia, mengatakan, di buku-buku pelajaran disebutkan bahwa BFO adalah kaki tangan Belanda, padahal mereka ingin juga mendirikan Indonesia. Adnan Buyung Nasution, advokat senior dalam kata pengantar buku Sejarah yang Hilang, mengatakan Leigh Riza dan Mahendra Petrus banyak memberikan informasi baru tentang peran BFO sebagai kekuatan ketiga. Hal ini sejalan dengan tidak adanya pergerakan untuk membentuk pemerintah negara baru oleh BFO. Ternyata pendapat banyak ahli tentang BFO selama ini salah, dan saya bisa membuktikan kesalahan itu demi kebenaran sejarah. Tulis Leigh Riza yang dikutip Adnan Buyung. Puncaknya adalah perjanjian KMB, dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Beberapa delegasi pemerintah Indonesia dan Belanda mengisi konferensi ini, yaitu delegasi dari pemerintah Indonesia adalah Muhammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Marsieven, serta delegasi BFO yang merupakan konsolidasi dari negara-negara bagian diwakilkan oleh Sultan Hamid II. Dengan puncaknya, Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat, ditandatangani oleh ketiga pihak. Jika Sultan Hamid berkhianat dan mendukung Belanda, tentu Bung Hatta yang turut berada di konferensi tersebut adalah orang yang paling berhak menyematkan gelar pengkhianat. Saya tidak pernah mendengar. Saya akrab dalam usia saya yang sangat muda, bergaul dengan TB Simatupang, bergaul dengan A.H. Nasution, bergaul dengan Mr. Muhammad Rom. Saya juga berjumpa dengan Pak Hatta, bergaul erat dengan Pak Nasir, mendengar dari mereka kata-kata yang negatif terhadap Sultan Hamid. Tidak pernah, never. Saya nggak pernah dengar. Saya baru dengar sekarang Sultan Hamid dibilang pengkhianat oleh orang yang baru diberanakin kemarin sore. Putri Bung Hatta, Mutia Faridah Hatta mengatakan, saya belum pernah mendengar Bung Hatta menyebut Sultan Hamid II sebagai pengkhianat sampai beliau wafat. Ujarnya, sebuah pertanyaan logis sederhana, bagaimana mungkin seorang yang pada tahun 1947 berkhianat lalu diterima oleh para pendiri bangsa dalam tugas maha penting, yakni sebagai perancang lambang negara pada tahun 1949. Mengapa tidak ada satupun para pendiri bangsa yang menolak rancangan Sultan Hamid II dengan alasan pengkhianat, sebagaimana penolakan saudara kami, Anhar Gonggong, atas gelar pahlawan nasional? Saya tidak minta mendesak itu tim yang dipimpin Anhar Gonggong itu supaya meralat pendapatnya, kan nggak enak juga orang suruh meralat pendapatnya, atau mereka yang sudah bilang Sultan Hamid pengkhianat kan disuruh melarat kagak enak ya kan? Malu juga lah, ya kan, malu ya kan? Itu kan malu, itu kan hak asasi manusia, kita harus hormati. Tapi yang saya inginkan, walaupun
Anda tidak mengucapkan kebenaran yang saya sampaikan sekarang, dalam hati sudah cukup. Janganlah lanjutkan bicara itu lagi tentang Sultan Hamid.